Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, khususnya Sobat Penggerak. Dalam video kali ini saya Desi DT Nenohai sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Imelda Timlafu, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita masuk pada kegiatan pra-observasi. Selamat siang Ibu Melda. Iya, selamat siang Ibu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik sekali. Iya, baik Ibu. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang tujuannya adalah ketika Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang nanti akan saya lakukan kepada Ibu Melda, Ibu bisa menjadi lebih siap dan bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Begitu. Jadi baik Ibu, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Baik Ibu, silakan. Ya baik. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti di kelas, maka tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di kelas nantinya? Baik Ibu Desi, tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas di saat proses pembelajaran berlangsung nanti adalah peserta didik mampu menganalisis kolonialisme dan perkembangan perlawanan bangsa Indonesia. Oke, baik Ibu. Jadi nanti materinya adalah Materinya tentang kebijakan masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Kebijakan Masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Ya, jadi terus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas nanti, saya ingin tahu kira-kira model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan. Iya, baik Ibu. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti adalah project based learning. Oke, berarti project based learning yang akan Ibu gunakan untuk model pembelajaran. Nah, jadi baik, pembelajaran yang akan Ibu gunakan tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang ingin saya tanyakan strategi pembelajaran apa yang kira-kira Ibu akan gunakan di kelas juga. Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di saat dalam kelas itu saya akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok, dan di dalam kelompok mereka akan berdiskusi, dan dalam diskusi tersebut saya akan mendampingi mereka untuk menyelesaikan materi sesuai dengan materi yang saya sudah. Baik Ibu Melda, kira-kira penilaian apa atau penilaian yang bagaimana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Ya, untuk penilaian saya akan menggunakan tes tulis dari hasil analisis sesuai dengan hasil presentasi dari anak-anak. Oke, baik Ibu Melda. Kira-kira sasarannya untuk observasi nanti di kelas berapa? Sasarannya di kelas yang sudah saya siapkan itu adalah kelas 11.3. 11.3. Jam keberapa Ibu kalau boleh tahu? Jam pertama kedua. Jam pertama kedua. Rencananya kita akan laksanakan di hari apa? Di hari Senin minggu depan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari saya cukup. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah nanti pembelajaran seperti apa, karena nanti yang saya pantau nanti juga berkaitan dengan pembelajaran dengan hal yang tadi sudah kita bicarakan. Di hari Senin, di jadwal yang sudah tadi Ibu sampaikan, pelaksanaan observasi akan kita lakukan, dan saya berharap semua dapat teramati dengan baik, dan semoga harapannya Ibu dapat melaksanakan tahapan observasi dengan maksimal. Bersama kegiatan observasi saya hari ini, saya akan mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran dari Ibu Imelda di dalam kelas. Sudah siap Ibu? Sudah siap. Oke, kita segera masuk ke kelas. Ibu akan panggil nama ya. Baik. Ibu akan cek hadiran, tetapi di saat Ibu panggil nama, Ibu harus cerita-cerita sedikit dulu. Ibu rencananya mau jalan-jalan, tapi Ibu
Yang berikut Apri, Australia. Baik, benar. Aprilia. Aprilia tidak hadir ya? Iya. Aprianti tidak lupa. Afrika. Oh, mau jalan-jalan ke Afrika. Baik. Itu terang baru. Mau ke Rusia. Mau ke Rusia ya. Baik, diajak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai jalan-jalan hari ini, kita akan mengalinya dengan doa. Oleh karena itu yang berikutnya silakan berdoa. Marilah kita mengharapkan Allah di dalam saya yang juga ini dalam ajaran agama kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di Tuhan yang kudus, Bapa Putra dan Kudus, serta sampai. Puji dan syukur kami mengatakan kehadiran Tuhan karena bertolong dari kami dari rumah hingga berjuang sekolah ini dalam keadaan selamat. Saat kami akan mulai kegiatan belajar mengajarkan, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga bergerak dengan baik. Di dalam doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk kita dalam doa. Dan selanjutnya sebelum kita mulai dengan pelajaran kita berpantun. Mau berpantun? Mau. Oke, kalau begitu siap berpantun ya. Pantun ini pantun berbalas-balasan. Jadi di saat kalau ibu ucap kalimat apa kalian jawabnya target. Bisa toh? Bisa. Oke, jangan kita soe. Singgah sebentar memberi coklat. Wahai anak-anak berbijak budi. Untuk apa pendidikan di negeri ini? Ke kota Solo berjalan kaki. Jangan lupa membawa bekal. Pendidikan untuk anak bangsa. Menuju pemuda yang tak berbudi. Luar biasa hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Tetapi sebelumnya itu ibu mau tanya tentang materi yang sudah pernah kita bahas di bulan lalu. Masih ingat? Masih. Ya. Siapa masih ingat? Mana yang masih ingat? Semua ya? Ya. Iya. Nah, apa materi yang sudah pernah kita bahas di bulan lalu? Masuk pemerintahan Inggris di Indonesia dan berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia. Baik, terima kasih kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Materi yang baru kita kali ini tentang kebijakan masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Apa? Kebijakan masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Kebijakan masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Ya, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai adalah menganalisis masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Ada kebijakan-kebijakan masa pemerintahan kolonial di saat berada di Indonesia. Ada 4 kebijakan. Ada berapa kebijakan? 4. Ada 4 kebijakan. Jadi kebijakan yang pertama adalah kebijakan monopoli perdagangan. Kebijakan apa? Monopoli perdagangan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan monopoli perdagangan. Yang kedua adalah kerja paksa atau disebut dengan loading. Apa? Kerja paksa atau istilahnya disebut dengan loading. Yang ketiga adalah sewa tanah. Yang ketiga adalah apa? Sewa tanah. Dan yang terakhir adalah tanam paksa. Apa? Tanam paksa. Ada 4 kebijakan yang diterapkan di masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Nah, 4 kebijakan ini kita akan bahas. Setelah itu kita harus tahu, kita harus mengerti apa saja kebijakan itu, lalu apa saja yang dibuat dalam kebijakan-kebijakan itu dalam bidang politik dan juga bidang ekonomi. Dalam bidang politik dan juga bidang apa? Ekonomi. 4 kebijakan yang sudah tadi disebutkan itu kita akan bahasnya dalam bentuk diskusi kelompok. Oleh karena itu kalian akan dibagi dalam 4 kelompok. Dalam kelompok itu ibu akan bagi materi untuk di dalam kelompok kalian berdiskusi. Setelah diskusi, hasil diskusinya itu kalian presentasikan di depan. Sesuai dengan materi yang sudah dibagi per kelompok, kalian diskusi dalam kelompok, membahas materi sesuai dengan yang sudah ibu bagi tadi, bahas bersama, paham, kemudian presentasikan di depan, sampaikan di depan. Sudah siap? Sudah. Silakan. Baik, sekarang waktunya untuk kalian diskusi sesuai dengan materi yang sudah ibu bagikan tadi. Usahakan diskusinya dalam setiap kelompok itu aktif ya, aktif semua, supaya sebentar apa yang
kebijakan monopoli perdagangan, yaitu penguasaan pasar yang dikuasai oleh satu atau sedikit perusahaan. Dalam hal ini kita dikuasai oleh VOC dan Belanda. Pada awalnya kedatangan bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia karena tujuan mereka adalah untuk berdagang, tapi kemudian terjadi perubahan karena Belanda bisa memonopoli perdagangan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah yang pertama bidang politik. Belanda menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Dan hasil presentasi kami berada di tanah kami bersenang. Terima kasih perhatiannya, waktu kami memberikan hari ini. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah selesai presentasi. Terima kasih untuk semangatnya hari ini, presentasinya sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi, dari materi yang tadi sudah kalian sampaikan di dalam kelompok kalian, mulai dari kebijakan monopoli perdagangan, kebijakan kerja paksa atau kerja rodi, kemudian sewa tanah, dan juga yang disampaikan oleh kelompok 4 mengenai tanah paksa. Apa yang sudah kalian jelaskan tadi itu dapat diambil kesimpulannya bahwa kebijakan masa pemerintahan kolonial di Indonesia itu membawa kerugian, membawa kesengsaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2 mengenai monopoli perdagangan, di situ menjelaskan bahwa menerapkan sistem politik adu domba, di mana politik adu domba ini menghasut kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia untuk terpecah belah, tidak bersatu tetapi menjadi terpecah belah. Ya. Kemudian di dalam bidang ekonomi, pemerintahan Belanda meminta raja untuk menandatangani kontrak monopoli perdagangan, di mana orang-orang Indonesia hanya bisa menjual hasil pertanian itu kepada VOC, tidak bisa dijual kepada negara-negara lain. Jadi artinya kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia itu membawa kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Itu saja kesimpulan. Ya, jadi dari materi yang tadi sudah kalian sampaikan dalam kelompok kalian, mulai dari kebijakan monopoli perdagangan, kebijakan kerja paksa atau kerja rodi, kemudian sewa tanah, dan juga yang disampaikan oleh kelompok 4 mengenai tanah paksa. Apa yang sudah kita hari ini, dan kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu kita akhiri dengan doa. Kepada yang berdoa, silakan. Kita tenang, kita berdoa, jadi itu di dalam saya, video ini dan kebenaran agama Katolik. Mari kita berdoa. Demikian pertemuan kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Shalom. Kali ini sampailah kita pada tahap pasca observasi, di mana saya sudah mengamati rekan sejawat saya, Ibu Imelda Lafu, di dalam kegiatan observasi yang kami laksanakan di kelas. Jadi mari langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi kita. Jadi baik, kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas, dan sekarang kegiatan pasca observasi kita. Pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu bercerita sedikit, terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi di kelas, terkait apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas 11.3 ya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk Ibu. Pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Ya, Ibu Desi, saya jujur ya, di saat tadi, di saat melaksanakan proses pembelajaran, pada awalnya saya agak sedikit tegang dan ya sedikit gugup lah Ibu, tetapi puji Tuhan dalam proses selanjutnya dia sudah berjalan dengan baik. Ya. Oke. Nah, apakah problem based learning yang kemarin sudah kita bicarakan sama-sama, yang Ibu angkat sebagai metode pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik? Iya, tadi seperti yang Ibu lihat tadi, dia sudah berjalan dengan baik, meskipun belum terlalu luar biasa, tetapi anak-anak yang sudah yang berdasarkan dari kelompok yang sudah saya bagi, mereka diskusinya juga dalam keadaan semangat, senang juga dalam mengikuti pembelajaran, menyampaikan presentasi juga dalam keadaan semangat. Jadi juga merasa puas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Benar sekali apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwa ini sesuai dengan catatan saya tadi di kelas, bahwa pembelajaran yang Ibu sudah gunakan itu dapat berjalan dengan baik sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajarannya. PBL yang sudah Ibu sampaikan itu juga berjalan dengan baik.
hambatan ini? Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi, apakah hambatan atau mungkin adakah hambatan yang Ibu temui? Ya, menyangkut dengan hambatan yang saya alami di dalam kelas, mungkin karena kesiapan dari awal terburu-buru, jadi di saat berada di dalam kelas, di saat anak-anak presentasi juga tidak terlalu maksimal, dan juga mungkin karena adanya supervisor di dalam kelas, jadi Ada mereka orang lain merasa begitu, iya, jadi mereka merasa agak gugup mungkin, takut dalam begitu. memberikan presentasi. Iya. Jadi terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan bahwa Ibu terkendala pada waktu menyangkut tadi pembagian materi kepada anak-anak juga agak lama, dan cukup ketika Ibu memberikan penjelasan kepada siswa per kelompok juga cukup memakan waktu, sehingga ketika presentasi tadi mereka juga terkesan terburu-buru. Yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira solusi apa yang akan Ibu buat ke depan agar tidak terkendala dengan waktu? Bagi Bu Desi, mungkin solusi yang akan saya lakukan ke depannya adalah mempersiapkan waktu dengan baik, supaya di saat berada di dalam kelas tidak kelihatan terburu-buru, semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik, saya rasa cukup sekian apa yang sudah kita bahas untuk pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya dalam melaksanakan kegiatan pasca observasi, dari pra observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Desi. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang jauh lebih baik, yang berpihak pada murid.